Pada video kali ini kita akan membahas materi induksi matematika wajib kelas 11 kurikulum 2013 revisi. Selalu saya ingatkan, awali setiap kegiatan dengan doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Simak video ini sampai tuntas. Siapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting yang bisa kalian dapatkan dari video ini. Putar secara berulang supaya kalian tidak gagal paham. Sebelum masuk ke materi induksi matematika, kita akan diperkenalkan dulu tentang notasi sigma. Nah, bagaimana lambang atau notasi dari sigma itu? Perhatikan di layar monitor. Jadi penulisan sigma, perhatikan pointernya. Ya, itu adalah penulisan sigma. Di bagian bawah sigma ini ada batas bawah. Di bagian atas sigma ada batas atas. Batas bawah dan batas atas merupakan bilangan bulat. Batas bawah selalu lebih kecil daripada batas atas. Kemudian di sebelah kanan sigma ini ada bentuk suku. Nah, sekarang apa itu sigma? Sigma adalah penjumlahan berurutan dari suatu bilangan atau fungsi yang memiliki pola tertentu. Kata kuncinya adalah penjumlahan. Kita langsung contohkan ya, supaya bisa lebih dipahami. Nyatakan notasi sigma yang diberikan berikut ke dalam bentuk operasi penjumlahan dan hitunglah hasilnya. Kita contohkan yang pertama. Sigma untuk batas bawah 1, batas atas 3, untuk suku bernilai negatif 4. Kita mulai dari batas bawah n sama dengan 1, maka sukunya bernilai negatif 4. Kemudian untuk n sama dengan 2, sukunya tidak berubah. Tetap negatif 4, tetap negatif 4 sampai n sama dengan 3, itu nilainya tetap negatif 4. Karena sigma merupakan bentuk penjumlahan, berarti untuk n sama dengan 1 nilainya negatif 4, ditambahkan n sama dengan 2 nilainya negatif 4, ditambahkan lagi n sama dengan 3 nilainya negatif 4. Maka hasilnya adalah negatif 12. Kita langsung ke contoh nomor 2. Sigma untuk batas bawah 1, batas atas 5. Dengan suku berpola n. Untuk n sama dengan 1, maka nilai sukunya adalah 1. Untuk n sama dengan 2, nilai sukunya adalah 2. Dan seterusnya untuk n sama dengan 5, nilai sukunya juga 5. Maka bentuk penjumlahnya bisa kita tuliskan. Untuk n sama dengan 1, nilainya 1, ditambahkan. Untuk n sama dengan 2, nilainya 2, ditambahkan. N sama dengan 3, nilainya 3, ditambahkan lagi. N sama dengan 4, nilainya 4, ditambahkan. N sama dengan 5, nilainya 5. Maka bentuk penjumlahan ini menghasilkan 15. Berikutnya, contoh nomor 3. Sigma n sama dengan 1 sampai 3 dengan suku berpola 2n ditambah 1. Kalian tinggal substitusi nilai-nilai n-nya. Untuk n sama dengan 1, kita substitusi ke bentuk pola sukunya. 2 dikali 1 ditambah 1. Karena sigma berarti penjumlahan ditambah. Untuk n sama dengan 2, 2 dikali 2 ditambah 1. Untuk n sama dengan 3, berarti 2 dikali 3 ditambah 1. Maka bentuk penjumlahannya menjadi seperti ini. 2 dikali 1 ditambah 1, ditambahkan. 2 dikali 2 ditambah 1, kemudian ditambahkan 2 kali 3 ditambah 1. Maka hasilnya akan menjadi 3 ditambah 5 ditambah 7. Hasilnya adalah 15. Bisa dipahami ya? Lanjut ke contoh berikutnya. Sigma untuk n sama dengan 3 sampai 5 untuk suku berbentuk 7n pangkat 2.
Kita mulai dari batas bawahnya. Batas bawahnya adalah N sama dengan 3. Berarti 7 dikalikan 3 pangkat 2. Dilanjutkan untuk N sama dengan 4. Kemudian dilanjutkan untuk N sama dengan 5. Maka menghasilkan seperti ini. Setelah kita hitung akan menjadi 7 dikali 9 ditambahkan 7 dikali 16 ditambahkan 7 dikali 25. Maka hasilnya adalah 323. Kita lanjutkan ke contoh soal nomor 5. Di sini ada sigma untuk batas bawah N sama dengan 2, batas atasnya 4. Untuk suku berpola N pangkat 2 dibagi N dikurangi 1. Jadi untuk N sama dengan 2 akan menjadi 2 berpangkat 2 dibagi 2 dikurangi 1, ini dia. Ditambahkan untuk N sama dengan 3, 3 berpangkat 2 dibagi 3 dikurangi 1, kemudian ditambahkan untuk N sama dengan 4, 4 pangkat 2 dibagi 4 dikurangi 1. Maka hasilnya adalah 4 dibagi 1 ditambah 9 dibagi 2 ditambah 16 dibagi 3. Nah, untuk penjumlahan seperti ini, tinggal kalian samakan penyebutnya, dan hasil akhirnya adalah 83/6. Nah, sekarang kita contohkan, dari bentuk-bentuk penjumlahan, kita akan mengubah ke bentuk notasi sigma. Kalian perhatikan, di sini ada penjumlahan 1 ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5. Untuk sigma, itu ada batas bawah, kemudian ada batas atas. Batas bawah selalu lebih kecil dari batas atas. Kita mulai saja dari N sama dengan 1. Untuk N sama dengan 1, suku pertama nilainya 1. Untuk N sama dengan 2, suku kedua nilainya 2. Sampai N sama dengan 5, bentuk sukunya adalah 5. Ternyata nilai setiap suku sama dengan nilai N. Nah, polanya ketemu. Berarti bentuk penjumlahan ini bisa kita tuliskan sigma N sama dengan 1 sampai 5 dengan pola suku adalah N. Bisa dipahami ya? Nah, kita langsung contohkan yang nomor 2. Untuk contoh nomor 2, di sini ada 2 ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5. Nah, kalian perhatikan sekarang. Untuk N sama dengan 1, nilai sukunya adalah 2. N sama dengan 2, nilai sukunya 3. N sama dengan 3, nilai sukunya 4. N sama dengan 4, nilai sukunya 5. Perhatikan. N sama dengan 1, nilai sukunya 2, berarti 1 ditambah 1. N sama dengan 2, nilai sukunya 3, berarti 2 ditambah 1. Ya, pola sukunya ketemu. Berarti 1 ditambah 1 untuk suku yang pertama, untuk suku yang kedua, 2 ditambah 1. Suku yang ketiga, 3 ditambah 1. Suku yang keempat, 4 ditambah 1. Berarti ini untuk N ya. Yang saya beri warna merah ini N. Berarti polanya adalah N ditambah 1. Ini akan menjadi sigma N sama dengan 1 sampai 4 untuk pola suku N ditambah 1. Kita lanjutkan contoh nomor 3. 8 ditambah 27 ditambah 64 ditambah 125. Nah, jika kalian perhatikan di sini, bilangan-bilangan kelipatan 3. Jadi 8 itu adalah 2 berpangkat 3, 27 adalah 3 berpangkat 3, 64 4 berpangkat 3, 125 adalah 5 berpangkat 3. Nah, pangkatnya tidak ada perubahan. Yang berubah hanya di bilangan pokok. Untuk N sama dengan 1, bilangan pokoknya 2. Untuk N sama dengan 2, bilangan pokoknya 3. Oh ya, berarti polanya seperti di soal nomor 2. Jadi untuk bilangan pokok itu adalah 1 ditambah 1,
Untuk di bilangan kedua, bilangan pokoknya menjadi 2 ditambah 1. Untuk suku yang ketiga, bilangan pokoknya 3 ditambah 1. Untuk suku keempat, bilangan pokoknya 4 ditambah 1. Berarti bilangan pokoknya berpola n ditambah 1 berpangkat 3. Sigma n sama dengan 1 sampai 4 karena ada 4 suku. Dengan bentuk pola suku adalah n ditambah 1 berpangkat 3. Lanjut, soal nomor 4. 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16. Bagaimana polanya? Berarti 2 inilah 2 berpangkat 1. 4 adalah 2 berpangkat 2. 8 2 berpangkat 3. 16 2 berpangkat 4. Bilangan pokoknya tetap, yang berubah hanya di pangkat. Berarti polanya sudah ketemu. Menjadi 2 pangkat n. Sigma n sama dengan 1 sampai 4 dengan pola suku 2 berpangkat n. Baik, lanjut lagi contoh berikutnya. 1 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 27 ditambah 81. Kira-kira polanya seperti apa? 1 itu adalah 3 berpangkat 0. Jadi bilangan apapun kecuali 0, jika dipangkatkan 0 hasilnya 1. Ingat itu ya. Kemudian 3 berpangkat 1 hasilnya 3. 3 berpangkat 2 hasilnya 9. 3 berpangkat 3 27. 3 berpangkat 4 81. Perhatikan lagi, bilangan pokoknya tidak ada perubahan, yang berubah hanya pangkatnya. Untuk n sama dengan 1, pangkatnya 0. Iya, berarti pangkatnya itu adalah 1 dikurangi 1. Untuk n sama dengan 2, pangkatnya menjadi 1. Sampai terakhir kita temukan polanya. Akan menjadi 3 berpangkat 1 dikurangi 1, ini 0 pangkatnya. 2 dikurangi 1, hasilnya 1. 3 dikurangi 1, hasilnya 2. 4 dikurangi 1, itu adalah 3. 5 dikurangi 1, 4. Itu untuk pangkat. Karena sudah ketemu polanya, maka bentuk sigmanya adalah sigma n sama dengan 1 sampai 5, karena ada 5 suku. Dengan pola suku 3 berpangkat n dikurangi 1. 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9. Kalau kita cari polanya, apakah ini bilangan berpangkat? Bukan. Ini adalah bilangan dengan selisih 2. Atau bilangan yang selalu bertambah 2. 3 ditambah 2 adalah 5. Ditambahkan 2, 7. Ditambahkan 2, 9. Untuk pola-pola bilangan yang memiliki selisih, maka pola sukunya ini adalah membentuk sebuah deret aritmetika. Dapatkan pola dari suku dengan beda B itu adalah B dikali N ditambahkan dalam kurung A dikurangi B. Jadi A ini suku pertama, B ini adalah beda dari setiap dua suku yang berdekatan. Maka untuk soal ini bisa kita langsung masukkan pola sukunya. B-nya adalah 2, N-nya 1 untuk suku yang pertama, kemudian ditambahkan suku pertama dikurangi beda. Ini selalu ya, suku pertamanya adalah 3, bedanya tadi sudah kita dapatkan 2. Berarti 3 dikurangi 2, hasilnya 1. Nanti selalu akan ditambahkan dengan 1. Untuk suku kedua, beda dikalikan N, berarti N-nya 2 kan, ditambah 1. Ditambahkan dengan suku ketiga, 2 dikali dengan 3, kemudian ditambahkan 1. Untuk suku keempat, 2 dikali 4 ditambahkan 1. Maka dari sini kita akan dapatkan pola sukunya 2N ditambah 1. Maka bentuk sigmanya adalah sigma untuk N sama dengan 1 sampai 4 dengan pola suku 2N ditambah 1. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. 3 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 24. Bilangan berpangkat? Bukan. Kalau kita cari selisihnya, 6 dikurangi 3 itulah 3. 12 dikurangi 6, 6. Tidak sama, bukan? Nah, kita coba bagi. 6 dibagi 3, hasilnya 2. 12 dibagi 6, hasilnya 2. 24 dibagi 12, hasilnya 2. Nah, untuk pola bilangan seperti ini, karena dia memiliki hasil bagi setiap dua suku yang berdekatan nilainya sama, berarti dia memiliki rasio.
Untuk rasio berarti dia menggunakan pola deret geometri. Masih ingat kan? Mencari suku-suku deret geometri? Ya. Suku-suku dengan rasio R nanti polanya adalah A dikalikan R berpangkat N dikurangi 1. A adalah suku pertama, R adalah rasio, kemudian dipangkatkan dengan N dikurangi 1. Nah, sesuai dengan pola ini, kita akan dapatkan suku pertamanya adalah 3 dikalikan, rasionya adalah 2, karena suku pertama berarti kan N-nya 1. Kemudian dikurangi 1 sesuai dengan polanya ini. Ditambahkan untuk suku kedua, polanya A, berarti suku pertama dikalikan rasio berpangkat 2 dikurangi 1. Kemudian untuk suku ketiga, A dikalikan rasio berpangkat 3 dikurangi 1 dan seterusnya. Nah, berarti pola dari setiap sukunya sudah kita dapatkan. Untuk dari notasi sigmanya menjadi sigma N sama dengan 1 sampai 4. Untuk pola suku 3 dikalikan 2 berpangkat N dikurangi 1. 2 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 30. Bilangan berpangkat, bukan? Kalau kita cari bedanya, ya tidak sama. Kalau kita cari rasionya, juga tidak sama. Maka kira-kira polanya seperti apa? Ada pola lain lagi, yaitu pola perkalian dua bilangan terurut. Seperti ini. 2 itu adalah 1 dikali 2, 6 adalah 2 dikali 3, 12 adalah 3 dikali 4, 30 adalah 4 dikali 5. Maka pola sukunya adalah N dikalikan N ditambah 1. Maka penulisan notasi sigmanya menjadi sigma N sama dengan 1 sampai 4 dengan pola suku N dikalikan N ditambah 1. Nah, itu pola-pola yang kita bahas. Untuk pola-pola yang lain, silakan dipelajari lagi. Nah, sekarang kita masuk ke materi pokok, yaitu prinsip induksi matematika. Suatu pernyataan matematika bisa berupa rumus atau sifat, kita sebut saja Pn. Apakah Pn ini berlaku untuk semua bilangan asli N? Nah, bisa kita buktikan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tunjukkan bahwa Pn itu benar untuk N yang pertama. Jadi ini disebut dengan langkah dasar. Kemudian yang kedua, kita buat hipotesa. Kita andaikan bahwa Pn itu benar untuk N sama dengan K. Selanjutnya baru langkah induksi. Langkah nomor 3, kita akan menunjukkan bahwa Pn itu benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Nah, untuk memahami prinsip induksi matematika ini, kita akan langsung memberikan contoh soal. Contoh yang pertama. Buktikan bahwa sigma untuk I sama dengan 1 sampai N dengan pola suku 4I dikurangi 1 itu sama dengan 2 kali N pangkat 2 ditambah N. Ini berlaku untuk semua nilai N bilangan asli. Sesuai dengan langkah-langkah pada prinsip induksi matematika, kita akan buktikan sekarang. Bentuk sigma I sama dengan 1 sampai N dengan pola suku 4I dikurangi 1, ini bisa kita tuliskan, mulai dari I sama dengan 1, 4 dikali 1 dikurangi 1, hasilnya adalah 3. Untuk I sama dengan 2, 4 dikali 2 dikurangi 1, itu hasilnya 7. Untuk I sama dengan 3, 4 dikali 3 dikurangi 1, hasilnya 11, dan seterusnya sampai I sama dengan N. Berarti suku ke N bentuknya adalah 4 dikali N dikurangi 1. Ini akan sama dengan di ruas kanan. Maka untuk membuktikan apakah ini benar untuk semua nilai N bilangan asli, jadi akan kita tunjukkan bahwa Pn benar untuk N sama dengan 1. Di ruas kiri, N sama dengan 1 itu adalah suku pertama. Kemudian di ruas kanan tinggal mensubstitusi N sama dengan 1. Maka kita akan peroleh 3 sama dengan 2 dikali 1 berpangkat 2 ditambahkan dengan 1. Akan menjadi
3. Kalau yang di ruas kanan menjadi 3. Apakah 3 itu sama dengan 3? Benar ya. Jadi langkah pertamanya sudah benar. Jika langkah pertamanya kalian dapatkan salah, maka tidak perlu lagi melanjutkan ke langkah kedua maupun langkah ketiga. Berarti pernyataan ini salah. Nah, karena langkah 1 sudah benar, kita lanjutkan ke langkah nomor 2. Langkah nomor 2, kita andaikan sekarang PN benar untuk N sama dengan K. Jadi, andaikan PN benar untuk N sama dengan K, artinya apa? Setiap nilai N kita ganti dengan K. Bentuk ini akan menjadi seperti ini. Jadi 4N dikurangi 1 menjadi 4K dikurangi 1. Yang di ruas kanan sama dengan 2 dikali K per pangkat 2 ditambahkan dengan K. Kita andaikan ini benar. Tunjukkan bahwa PN itu benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Di ruas kiri kita akan tambahkan lagi 1 suku. Di ruas kanan setiap nilai K ini kita ganti dengan K ditambah 1. Suku ke K tambah 1 untuk di ruas kiri, kalian perhatikan pola di suku ke N. Suku ke K, maaf ya. Jika pola sukunya adalah 4K dikurangi 1, maka suku ke K ditambah 1, caranya gampang sekali. Tinggal mengganti setiap nilai K dengan K ditambah 1. Seperti ini. Ini adalah penjumlahan suku sampai K, sampai di sini. Kemudian kita tambahkan dengan suku berikutnya. 4, K-nya kita ganti dengan K ditambah 1, kemudian dikurangi 1. Itu sama dengan di ruas kanan, setiap nilai K kita ganti dengan K ditambah 1, berarti 2 dikalikan K ditambah 1 berpangkat 2, ditambahkan K ditambah 1. Kita selesaikan di ruas kiri dan ruas kanan jika ada pernyataan seperti ini. Perhatikan bentuk berikut. Di langkah kedua, ini kan kita sudah andaikan benar. Berarti di langkah ketiga, nilai ini akan sama dengan 2K ditambah K. 2K ditambah K, kemudian hasilnya ini kita jabarkan menjadi 4K ditambah 4 dikurangi 1. Kemudian di ruas kanan, 2 dikali, nah ini kita jabarkan. K ditambah 1 dikuadratkan, itu sama dengan K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Kemudian ditambahkan lagi dengan K ditambah 1. Maka di ruas kiri akan menjadi 2K berpangkat 2 ditambah 5K ditambah 3. Sekarang perhatikan ruas kanan. 2 dikalikan K berpangkat 2. 2 dikalikan 2K menjadi 4K. 2 dikali 1 menjadi 2 ditambahkan K tambah 1. 2K kuadrat. 4K ditambah K menghasilkan 5K. 2 ditambah 1 menghasilkan 3. Ternyata di ruas kiri bentuknya sama dengan di ruas kanan, berarti benar. Karena di langkah 1 sudah bernilai benar, kemudian di langkah kedua kita andaikan benar untuk N sama dengan K, di langkah ketiga kita harus menunjukkan bahwa PN benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Karena di ruas kiri dan ruas kanan nilainya sudah sama, berarti di langkah ketiga benar. Maka kesimpulannya apa? Bentuk sigma I sama dengan 1 sampai N dengan suku 4I dikurangi 1 sama dengan 2N berpangkat 2 ditambah N. Ini berlaku untuk semua N bilangan asli. Kita lanjutkan ke contoh nomor 2. Jumlah N bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan N berpangkat 2. Perhatikan kalimat ini. Nah, kalau kalimat ini kita buatkan dalam bentuk kalimat matematika,
Ya, akan menjadi jumlah n bilangan ganjil positif yang pertama. Jadi bilangan-bilangan positif ganjil itu dimulai dari 1, ditambah 3, ditambah 5, dan seterusnya. Pola bilangan ganjil itu adalah 2n dikurangi 1. Itu sama dengan n berpangkat 2. Ini yang akan kita buktikan berlaku untuk semua bilangan asli. Yang pertama, untuk n sama dengan 1 berarti di ruas kiri adalah suku pertama, di ruas kanan tinggal mengganti n berpangkat 2. Di ruas kanan tinggal mengganti n sama dengan 1. Ruas kiri adalah 1, ruas kanan adalah 1 berpangkat 2, menghasilkan 1 sama dengan 1, benar. Jadi langkah pertama sudah benar. Langkah kedua, kita akan andaikan bahwa Pn itu benar untuk n sama dengan K. Ya, pada pernyataan ini kita ganti setiap nilai n dengan K. Ya, menghasilkan seperti ini. Jadi ini kita andaikan benar ya. Sekarang lanjut ke langkah ketiga. Kita akan menunjukkan bahwa Pn benar untuk n sama dengan K ditambah 1. Di ruas kiri kita akan tambahkan 1 suku lagi. Kemudian di ruas kanan, setiap nilai K kita ganti dengan K ditambah 1. Akan menghasilkan seperti ini. Nah, suku yang ditambahkan, lihat pola suku yang terakhir. Setiap nilai K yang ada di sana kita ganti dengan K ditambah 1. 2, K ditambah 1 dikurangi 1. Kemudian di ruas kanan, setiap nilai K kita ganti dengan K ditambah 1. Menjadi K ditambah 1 berpangkat 2. Karena di langkah kedua ini kita andaikan benar, berarti maka ini bernilai K berpangkat 2. Kemudian ditambahkan 2K, 2 dikurangi 1. Di ruas kanan, kalau kita jabarkan menjadi K berpangkat 2 ditambah 2K ditambah 1. Di ruas kiri menjadi K berpangkat 2 ditambah 2K ditambah 1. Karena ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan, berarti langkah ketiga kita benar. Langkah 1 benar. Langkah kedua kita sudah mengandaikan, kemudian kita tunjukkan Pn benar untuk n sama dengan K ditambah 1. Juga sudah ditunjukkan benar, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Maka kesimpulannya, jumlah n bilangan ganjil positif yang pertama itu nilainya sama dengan n berpangkat 2. Baik, lanjut ke contoh yang terakhir. Buktikan bahwa 4 berpangkat n dikurangi 1 itu habis dibagi oleh 3. Ini berlaku untuk semua n bilangan asli. Perhatikan kata habis dibagi oleh 3. Ya, saya ambil contoh misalnya. Apakah 3 itu habis dibagi 3? Iya. Contoh yang lain, apakah 6 itu habis dibagi 3? Iya. Apakah 9 habis dibagi oleh 3? Iya, betul. Kata lain dari habis dibagi apa? Jika sebuah bilangan habis dibagi 3, maka bilangan itu bisa kita tuliskan menjadi kelipatan 3. Langkah pertama, untuk n sama dengan 1, 4 berpangkat 1 dikurangi 1, apakah itu habis dibagi oleh 3? 4 berpangkat 1 dikurangi 1, itu nilainya 3. Apakah 3 ini habis dibagi oleh 3? Iya, betul. Berarti di langkah pertama kita sudah benar. Selanjutnya, di langkah kedua, kita andaikan benar untuk n sama dengan K. Artinya apa? 4 berpangkat K dikurangi 1, ini habis dibagi oleh 3. Di langkah selanjutnya, kita akan menunjukkan bahwa Pn itu benar untuk n sama dengan K ditambah 1. Setiap K pada pernyataan pengandaian, kita akan ganti dengan K ditambah 1. 4 berpangkat K ditambah 1 dikurangi 1. Ini akan kita tunjukkan sekarang apakah ini habis dibagi oleh 3. Bentuk 4 berpangkat K ditambah 1, sifat-sifat dari bilangan berpangkat, masih ingat ya? Berarti akan menjadi 4 berpangkat K dikali dengan 4 berpangkat
1. Ini 4 berpangkat K dikali 4 berpangkat 1, kemudian dikurangi dengan 1. 4 berpangkat 1 itu nilainya 4. 4 dikali 4 berpangkat K dikurangi 1. Bentuk ini bisa kita tuliskan menjadi 4 dikalikan 4 berpangkat K dikurangi 1. Nah, kalau ini kita jabarkan kan negatif 4. Berarti harus ditambahkan 4, kemudian dikurangi 1. Menghasilkan 4 dikalikan 4 berpangkat K dikurangi 1. 4 dikurangi 1 ini adalah 3. Kalian perhatikan sekarang bentuk ini. 4 berpangkat K dikurangi 1, sesuai dengan pengandaian tadi, ini habis dibagi oleh 3. Jadi, karena 4 pangkat K dikurangi 1 habis dibagi oleh 3, sesuai dengan prinsip habis dibagi, berarti dia merupakan kelipatan 3. Maka bentuk 4 berpangkat K dikurangi 1 bisa kita tuliskan 3 dikalikan sebuah nilai atau 3P. Maka ini akan menjadi 4 dikalikan 3P ditambahkan 3. 3 dikalikan 4P ditambah 1. Bentuk ini adalah bentuk lain dari bilangan kelipatan 3. Karena bentuk bilangannya adalah bilangan kelipatan 3, berarti habis dibagi oleh 3. Kesimpulannya, 4 berpangkat K ditambah 1 dikurangi 1, itu habis dibagi 3, itu bernilai benar. Langkah 1 sudah benar di pengandaian, kemudian di langkah ketiga kita sudah tunjukkan untuk N sama dengan K ditambah 1 bernilai benar, maka pernyataan 4 berpangkat N dikurangi 1 habis dibagi oleh 3 berlaku untuk semua N bilangan asli adalah benar. Demikianlah prinsip induksi matematika. Sekali lagi saya tekankan langkah-langkah untuk membuktikan dengan prinsip induksi matematika. Yang pertama kita tunjukkan bahwa Pn itu benar untuk N yang pertama. Yang kedua, andaikan Pn benar untuk N sama dengan K. Di langkah ketiga, kita akan menunjukkan bahwa Pn itu benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Yang pertama, kalian diperkenalkan dengan notasi sigma, bagaimana lambangnya, dan apa itu sigma. Sigma adalah penjumlahan berurutan dari suatu bilangan atau fungsi yang memiliki pola tertentu. Untuk pembuktian dengan prinsip induksi matematika, itu langkah-langkahnya ada 3. Silakan cari soal yang berkaitan dengan notasi sigma dan prinsip induksi matematika. Bahas bersama teman-teman. Jika masih kurang paham, silakan putar ulang video ini secara berulang sampai kalian benar-benar paham.